Hukum ke-24 dari buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene berjudul "Berperanlah sebagai seorang penghuni istana yang sempurna" dan berfokus pada seni bertahan dan berkembang dalam lingkungan sosial yang kompleks. Di sini, kita akan menjelajahi inti hukum ini, prinsip-prinsip utamanya, contoh sejarah yang mendalam, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan modern. Esensi hukum, seni politik dan diplomasi sosial. Greene berpendapat bahwa di setiap lingkungan sosial, baik itu istana kerajaan masa lalu atau organisasi modern, terdapat aturan tidak tertulis yang harus diikuti. Penghuni istana adalah metafora untuk siapapun yang beroperasi dalam lingkungan dengan hierarki dan intrik politik. Untuk bertahan dan berkembang, kita harus memahami aturan ini, menguasai seni bersikap sopan, cerdas, dan strategis, tanpa membiarkan emosi atau kesalahan kecil mengancam posisi kita. Penghuni istana yang sempurna adalah mereka yang memancarkan pesona, memahami kapan harus berbicara atau diam, dan selalu menjaga penampilan yang anggun meskipun menghadapi tantangan besar. Hukum ini mencakup beberapa prinsip kunci. Pertama, menguasai seni kesopanan. Kita harus selalu tampil dengan sopan dan hormat kepada semua orang, terlepas dari peran atau posisi mereka. Kesopanan akan membuka pintu yang mungkin tertutup oleh arogansi. Kedua, menjaga penampilan kita. Penampilan adalah segalanya dalam lingkungan sosial yang penuh politik. Kita harus menampilkan diri sebagai orang yang anggun, tenang, dan dapat dipercaya. Ketiga, mempelajari dinamika kekuasaan. Kita harus memahami siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu didistribusikan, dan bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan struktur tersebut. Keempat, bersikap adaptif. Setiap lingkungan sosial memiliki aturan dan norma yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus mampu mempelajari dan menyesuaikan diri dengan cepat. Kelima, menghindari konflik terbuka. Kita jangan pernah menunjukkan permusuhan secara terbuka. Jika kita memiliki musuh, kita harus menggunakan strategi yang lebih halus untuk melawan mereka. Salah satu contoh paling terkenal yang diangkat Greene adalah Catherine de Medici, Ratu Prancis pada abad ke-16. Catherine harus bertahan di istana yang penuh dengan intrik, konflik agama, dan politik. Dengan menguasai seni diplomasi dan memahami psikologi manusia, Catherine berhasil memanipulasi situasi untuk mempertahankan kekuasaan keluarganya selama bertahun-tahun. Contoh lain adalah Sir Francis Walsingham, seorang diplomat dan spy master Inggris di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth I. Walsingham menggunakan pesona kecerdasan dan kecermatan untuk memanipulasi politik istana, mengungkap konspirasi, dan menjaga stabilitas kerajaan tanpa menimbulkan konflik terbuka. Hukum ini sangat relevan dalam berbagai konteks kehidupan modern, termasuk tempat kerja, politik, dan hubungan sosial. Di tempat kerja, hubungan dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan seringkali mirip dengan dinamika istana. Memahami hierarki, bermain sesuai aturan, dan menunjukkan kesopanan adalah kunci untuk sukses. Kita harus menghindari konflik terbuka dengan kolega. Jika ada masalah, kita harus menggunakan pendekatan yang halus dan diplomatis. Politisi yang sukses seringkali adalah mereka yang memahami seni diplomasi dan mampu menjaga hubungan baik dengan semua pihak, bahkan lawan politik. Dalam kelompok sosial, orang yang paling dihormati adalah mereka yang sopan, anggun, dan tahu kan harus berbicara atau diam. Menerapkan hukum ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan respek dan kepercayaan. Karena dengan bersikap anggun dan sopan, kita dapat membangun reputasi yang kuat dan dihormati oleh orang lain. Pendekatan diplomatis juga akan membantu kita menghindari konflik yang dapat merusak hubungan atau reputasi kita. Kemudian dengan memahami dinamika kekuasaan dan beradaptasi dengan situasi, kita dapat memperkuat posisi kita dalam sebuah organisasi atau komunitas. Dan hukum ini akan membantu kita mengembangkan keterampilan komunikasi dan diplomasi yang sangat berharga dalam kehidupan pribadi dan profesional. Namun, meskipun hukum ini menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu kita waspadai. Misalnya, jika kita terlalu fokus pada kesopanan, kita mungkin akan dianggap tidak otentik atau manipulatif. Kemudian, untuk berusaha memahami setiap dinamika sosial dapat menyebabkan stres atau kelelahan mental. Dan dalam lingkungan yang sangat politis, ada risiko kita akan terjebak dalam permainan intrik yang dapat merusak reputasi kita.
Jika kita merasa hukum ini tidak sepenuhnya cocok untuk situasi kita, ada beberapa alternatif yang dapat kita pertimbangkan. Misalnya berusaha untuk menjadi diri sendiri. Dalam beberapa konteks, menjadi autentik dan transparan dapat lebih efektif daripada bermain sesuai aturan politik. Kita juga bisa membangun koalisi yang kuat. Daripada mencoba menyenangkan semua orang, kita bisa fokus untuk membangun hubungan yang kuat dengan beberapa individu kunci, dan dalam beberapa situasi, hasil yang konkret lebih penting daripada proses diplomatik. Jadi, hukum ke-24 dari buku 48, hukum kekuasaan mengajarkan pentingnya memainkan peran sebagai penghuni istana yang sempurna untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan sosial yang kompleks. Dengan memahami dinamika kekuasaan, menjaga kesopanan, dan bersikap strategis, kita dapat memperkuat posisi kita dan menghindari konflik yang merugikan. Namun, penting untuk menerapkan hukum ini dengan keseimbangan. Jangan sampai kita kehilangan keaslian atau reputasi dalam upaya untuk bermain sesuai aturan istana. Dengan pendekatan yang bijaksana, hukum ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk meraih kesuksesan di berbagai aspek kehidupan. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.